teman-teman sekalian, pada sore hari kita di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma ingin menyampaikan update terakhir mengenai informasi terkait dengan kecelakaan pesawat Super Tucano di Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Kemarin kita tahu bahwa pada pukul 11.18 terjadi musibah, yaitu dua pesawat Super Tucano dari Skadron Udara 21 Malang mengalami kecelakaan di lereng Gunung Bromo. Saya ulangi sekali lagi bahwa pesawat ini dalam kondisi baik, penerbangnya baik. Ini dilakukan flight dari 4 pesawat dengan 8 orang kru di dalamnya. Mereka semua menjalankan semua prosedur dengan baik, pre-take off, pre-start engine baik. Kemudian take off pada pukul 10.51 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 11.18 mereka mengalami lost contact yang terjadi, faktanya itu. Saya bisa jelaskan bahwa mereka terbang formasi. Take off satu persatu, setelah naik ke atas mereka bergabung menjadi satu kesatuan pesawat yang formasi. Formasi itu dekat sekali. Pada saat mereka climbing, mereka masuk ke awan, in out, artinya awannya itu tipis-tipis saja. Namun pada saat climb juga, awan itu tiba-tiba menebal dengan pekat sehingga bahkan pesawat yang dekat saja yang jaraknya hanya sekitar mungkin 30 meter itu tidak kelihatan karena sangat tebal, dan para penerbang mengatakan blind atau kalau bahasa Indonesia buta, nggak lihat. Itu adalah prosedur, dan prosedur ini yang menyelamatkan dua pesawat. Pada saat mereka katakan blind, maka secara otomatis sesuai prosedur pesawat-pesawat saling menjauhkan diri. Pada saat mereka menjauhkan diri, terdengar suara LT atau emergency locator transmitter, berarti ada sesuatu terjadi pada satu pesawat. Sejurus kemudian, saya tidak tahu berapa lama, baru ada suara lagi, LT lagi yang kedua. Tapi dua pesawat selamat karena melaksanakan prosedur melepaskan diri dari formasi setelah masuknya awan yang tebal itu. Itu kejadiannya. Dan ini terekam semua di dalam FDR, flight data recorder, yang sebetulnya namanya bukan flight data recorder karena ada istilah lain, tapi saya tidak cukup paham untuk istilahnya lebih teknis gitu. Kemudian kita juga mendapat informasi dari rekan-rekan aparat teritorial di daerah setempat, serta dari masyarakat dan dari pecinta alam yang betul memang hubungannya erat dengan Pangkalan Udara. Dan ini kita gerakkan pasukan untuk bergerak ke sana, dan kemudian helikopter juga. Sayang helikopter tidak bisa mendarat karena cuacanya memang buruk dan tebal. Keunikan daripada cuaca ini adalah kabut itu sebetulnya adalah awan, dan khusus untuk awan di daerah situ memang awan yang tebal. Dan akhirnya kita berhasil mengevakuasi jenazah dengan bantuan dari penduduk setempat. Dan itu berjalan dengan cepat. Kami sangat apresiasi pada aparat teritorial dan penduduk setempat yang telah membantu kami dalam evakuasi jenazah. Sehingga pada pukul 7 jenazah terakhir sudah bisa masuk ke Pangkalan Udara. Dan pada pukul 8, keempat jenazah sudah bisa disemayamkan di Skadron Udara 21. Jadi kita sudah bisa tenang lah. Mengenai pesawatnya sendiri, tadi pagi tim dari Puslaik Lambangja, Pusat Kelaikan dan Keselamatan Terbang Kerja TNI Angkatan Udara, bersama dengan tim dari Skatek atau Skadron Teknik di Lanut Abdurrahman Saleh telah berhasil mencapai kedua pesawat yang mengalami kecelakaan, dan mereka telah mendapatkan beberapa data serta berhasil merekam informasi dan mencatat apa-apa yang terjadi di sana, dan kemudian direkam untuk selanjutnya mengenai bangkai pesawat yang nanti akan direncanakan dibawa ke ini, tapi namun itu belakangan. Sementara yang penting adalah mengamankan informasi mengenai kecelakaan. Perlu kami sampaikan bahwa data dari flight data recorder, khususnya flight data recorder sudah berada di Lanut Abdurrahman Saleh. Mudah-mudahan bisa kita baca untuk bisa memberi penjelasan lebih lanjut apa yang terjadi pada penerbangan ini. Yang penting bagaimana kita merubah prosedur atau menambah prosedur. Bahwa ternyata prosedur sudah benar. Prosedur mengenai masuk ke dalam blind atau situasi di mana tidak bisa melihat karena cuaca sangat pekat, itu ternyata menyelamatkan dua pesawat lainnya. Akhirnya mungkin kita bisa menambah prosedur baru sehingga kalau ada kejadian semacam ini bisa empat-empatnya selamat. Jadi tujuan daripada investigasi adalah memperbaiki prosedur,
menambah prosedur, atau mengurangi hal-hal yang tujuannya untuk keselamatan penerbangan dan keselamatan misi.